bersatu. Jadi sebenarnya saling kuncinya. Ini saja beras. Saya ada sentilan itu setiap sore saya kirim sentilan 2 menit. Bahkan di 2 tahun terakhir ini SMA Negeri 1 Watan Sopeng itu tercatat sebagai sekolah atau satuan pendidikan yang paling banyak diterima lulus di PTN. Saya mau konsultasi. Jadi di mata tetangga Pasul ini adalah konsultan. Jadi sesungguhnya satu sekolah, keluarga alumni SMA Negeri 200 SMA 1 Watan Sopeng ini sesungguhnya sejak 2013 yang lalu kita sudah permanenkan. Sebelumnya di tahun 2005 kita sudah bergerak menyasar bagaimana setiap angkatan mendinamisasi diri, kemudian ujungnya di 2013 kita resmi berbadan hukum mendirikan Ikatan Alumni SMA Negeri 200 SMA 1 Watan Sopeng. Ada banyak program yang setiap tahun kita lakukan, termasuk tahun ini ada kegiatan Amalia Ramadan yang setiap tahun dari 2013, jadi sekitar 7 tahun yang lalu kita sudah mulai dan tidak pernah berhenti. Harapan kita tentu adalah bagaimana kita sesama alumni bisa saling bersilaturahim sehingga teman-teman bisa lebih produktif. Dan tentu juga adalah kita berharap para alumni ini bisa berkontribusi untuk pembangunan di sekolah khususnya alma mater kita dan tentu di Kabupaten Sopeng pada umumnya. Alhamdulillah sesungguhnya kalau eksistensi IKA masyarakat Sopeng tentu sudah paham, bahkan di pemerintah Kabupaten Sopeng itu sangat memahami karena kehadiran kami itu tidak hanya untuk membantu para alumni tetapi juga untuk berkontribusi kepada pembangunan di orang. Nanti dia mengeluarkan zakat hartanya kalau Ramadan bersamaan. Padahal zakat harta itu berkaitan dengan haul, siklus tahunan dan nisab jumlahnya. Jadi kalau saya ambil, ada orang kaya berhak mengeluarkan zakat hartanya tapi tidak keluarkan, ya saya sewa pencuri profesional yang hanya mencuri senilai zakat hartanya untuk menyelamatkan dia kini dan menumbuhkan. Jadi fungsi zakat itu membersihkan dan menumbuhkan. Yang kedua, fungsi amil itu yang banyak tidak dipaham orang adalah dia harus menjadi gap. Dia harus menjadi dinding pemisah antara orang kaya di satu pihak dengan orang miskin di pihak lain. Perlu dikenal. Jadi dibagi secara elegan. Jadi bukan orang miskin yang datang berkumpul, tapi amil dengan seluruh perangkat yang datang ke rumah orang miskin itu pun datangnya sembunyi-sembunyi. Tidak boleh dia bawa kantong beras, tidak boleh. Jadi dia datang dalam bentuk di amplop itu zakat uang, kemudian dia datang mana rumahnya misalnya Pasul. Ya, tadi kan orang kaya sekarang miskin. Sampai di situ sembunyi-sembunyi saya serahkan zakatnya dan saya bilang tidak usah cerita sama orang lain. Jadi dia sudah sampai pembagian zakat kepadanya. Tetangganya tidak perlu tahu bahwa dia adalah penerima zakat. 90 orang itu 500.000 per orang. Jadi 500.000 kali 90, 45 juta. Masih ada 55 juta untuk 10 orang. 10 orang inilah dikasih 5,5 juta per orang tidak dalam bentuk uang. Yang pintar menjahit, saya belikan mesin jahit. Yang tidak ada pengetahuannya sama sekali dibelikan mesin tambal ban, kompresor. Sehingga tahun depan
tinggal 90 orang miskin karena yang 10 ini sudah ikut. Harus target minimal 1 orang tahun depan tidak dikasih lagi. Jadi dia bukan dikasih rata tapi ada yang dientaskan dari kemiskinan. Seperti saya jangan ke orang miskin karena kalau saya ke rumahnya disorot oleh tetangga. Tapi saya ke rumahnya dengan tangan kosong, baru saya kasih tahu datang ke rumah jam sekian. Jadi kalau 10 orang mendatangi, maka 10 waktu yang berbeda. Orang kaya sampai kepada orang miskin, tapi orang miskin tidak perlu. Bayangkan kalau orang miskin itu dibawakan sembako, dilihat sama tetangganya, memang masih diam-diam, tapi besok lusa bulan depan bertengkar ini anaknya ini dengan anak itu tetangga, yang mau banyak bicara, aku tahu hidupmu. Jadi dia akan terus terhina. Dan inilah para amil yang harus berkomunikasi. Kita masih sangat kurang. Ya. Akhirnya ada banyak masyarakat yang turun langsung seperti itu. Nah ini kira-kira bagaimana ini? Makanya saya bilang nanti Ramadan baru masjid itu ada spanduk menerima pembayaran zakat fitrah. Jadi memang dari awal penghasilannya sekian. Saya harus punya kalkulasi bahwa dia punya zakat harta sekian. Maka saya hitung-hitung dia mulai menyimpan hartanya saya, tabungan bapak kurang lebih segini. Dari mana tahu? Saya analisis ahli. Jadi akhirnya karena begitu mau dipotong dia turunkan. Jadi kita mengingatkan orang kaya. Kalau begitu maka sebelum kami closing saya menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya sama Ustaz yang meluangkan waktu Pak Ketua IKA SMA 2